Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib dengan NIM 1C1200710. Di sini saya akan presentasikan tentang review terhadap artikel ilmiah yang membahas metode elektromagnetik dalam geofisika eksplorasi, khususnya metode Control Source Electromagnetic atau CSM. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Geofisika Eksplorasi yang merupakan jurnal nasional terakreditasi SINTA yang dikelola oleh jurusan Teknik Geofisika Universitas Lampung. Adapun kerangka presentasi dari artikel ini, yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, dasar teori, lokasi dan data, metodologi, hasil penelitian, kesimpulan, dan terakhir tinjauan kritis. Masuk ke latar belakang penelitian. Metode CSM digunakan untuk eksplorasi geofisika dengan melancarkan gelombang elektromagnetik buatan ke bawah permukaan. Lokasi penelitian berada dekat kota besar dengan struktur salt dome, sehingga data yang direkam sangat terpengaruh noise elektromagnetik dari aktivitas manusia dan lingkungan sekitar. Adapun dua kategori noise menurut Stack-Landoya, yakni periodic noise yang bersumber dari jaringan listrik dan infrastruktur, serta sporadic noise yang bersumber dari fenomena alam dan pergerakan di sekitar alat ukur. Data CSM yang digunakan berupa sinyal domain waktu dengan periode pengukuran 10 detik dan duty cycle 50% yang direkam pada 3 titik pengukuran. Adapun tujuan penelitiannya itu, yang pertama adalah mengatasi periodic noise, kemudian mengatasi sporadic noise, dan ketiga menghaluskan sinyal akhir. Masuk ke prinsip metode elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh transmitter dan menjalar ke bawah permukaan sesuai hukum Maxwell, menimbulkan arus eddy pada material konduktif yang kemudian menghasilkan medan magnet sekunder yang direkam receiver. CSM memiliki karakteristik khusus, yakni menggunakan sumber sinyal aktif berupa arus arah berenergi tinggi yang dihidup matikan. Berbeda dengan metode magnetotelurik yang memanfaatkan sumber alami, dan berbeda pula dari metode geolistrik resisitivitas yang harusnya diinjeksi langsung ke tanah. Konsep skip depth sebagai kedalaman di mana amplitudo gelombang elektromagnetik berkurang menjadi 1/e dari amplitudo awal di permukaan, yang dimana semakin panjang periode pengukuran dan semakin dalam penetrasi sinyal yang dapat dicapai. Adapun lokasi penelitian yang digunakan berada di salah satu negara besar bagian di Amerika Serikat yang memiliki struktur geologi salt dome, penting untuk eksplorasi minyak dan gas bumi. Kedekatan lokasi dengan area perkotaan menjadi penyebab utama tingginya kultur noise pada data yang direkam. Masuk ke alur pengelolaan data CSM. Pengolahan data CSM dibagi menjadi 3 tahap, yakni tahap pertama adalah pre-stack atau fetching, bertujuan menghasilkan periodic noise menggunakan node filter pada frekuensi 60 Hz yang dikombinasikan dengan low pass filter berfrekuensi cutoff 15 Hz dan Orde 5. Tahap kedua yakni selective stacking dengan pendekatan area dependent rejection, digunakan untuk mengatasi sporadic noise dengan cara mempertahankan amplitudo sinyal yang berada dalam area distributor tertentu dan menolak data di luar area tersebut secara statistik. Tahap ketiga yaitu prostack atau smoothing, menggunakan teknik resolve averaging dengan koefisien smoothing 0,9 untuk menghaluskan sinyal dan menghilangkan efek ringan yang muncul setelah stacking. Sinyal domain waktu diubah ke domain frekuensi menggunakan fast Fourier transform untuk keperluan filtering, lalu dikembalikan lagi ke domain waktu, dan filter diterapkan dua arah untuk menghindari pergeseran fase pada sinyal. Kemudian masuk ke efektivitas teknik penghilangan noise.
Sekitar 7% noise berhasil direduksi menggunakan frekuensi filter pada tahap pre-stack, sekitar 20% tambahan direduksi melalui teknik stacking, dan sisanya sekitar 10% dihaluskan melalui framing filter pada tahap pre-stack. Not filter sangat efektif untuk periodic noise, namun sporadic noise memerlukan penanganan tambahan karena sifatnya yang acak dan tidak dapat diprediksi dengan filter frekuensi biasa. Efek ringan yang muncul setelah selecting stacking yang dikenal sebagai fenomena Gibbs berhasil diatasi dengan teknik resolver averaging menggunakan koefisien smoothing 0,9. Hasil akhir berupa sinyal CSM DC yang menggambarkan berupa gelombang elektromagnetik terhadap waktu menjadi jauh lebih besar dibanding data mentah, sehingga siap digunakan pada inversi menjadi model resisitivitas berlapis. Masuk ke pembahasan dan keterkaitan data. Penelitian ini menerapkan 3 teknik secara bertahap dan sistematis, masing-masing dirancang untuk menyasar jenis noise yang berbeda serta menggunakan data lapangan nyata dari kondisi eksplorasi yang menantang, sehingga hasil relevan untuk diterapkan pada area geofisika lain yang padat penduduk. Di sisi keterbatasan di sisi keterbatasan, metode ini memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan noise yang sangat kompleks atau bervariasi tinggi, terutama saat karakteristik noise menyerupai sinyal yang sebenarnya ingin dipertahankan, sehingga berisiko turut terhilangkan. Diperlukan pengembangan teknik pemrosesan yang lebih adaptif dan pemilihan parameter yang lebih cermat pada penelitian selanjutnya. Kemudian masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari artikel ini, pertama yakni sinyal CSM domain waktu yang terganggu oleh noise elektromagnetik tingkat tinggi menimbulkan ketidakpastian pada tahap inversi dan interpretasi data. Kedua itu penerapan 3 teknik penghilang noise secara beruntun, pre-stacking, selective stacking, dan post-stack smoothing berhasil mengubah sinyal yang semula sangat bising menjadi sinyal yang jauh lebih mulus. Yang ketiga itu notch filter dan low pass filter efektif menghilangkan periodic noise, selective stacking mengatasi periodic noise, resolve averaging menghaluskan hasil akhir sinyal. Yang terakhir itu secara keseluruhan kombinasi ketiga teknik ini teknik terbukti sangat efektif meningkatkan sinyal CSM, membuka potensi pemahaman struktur bawah permukaan yang lebih baik. Masuk ke rekomendasi menulis dan relevasi studi. Adapun perlunya pengembangan teknik pemrosesan yang lebih adaptif dan pengajian parameter yang lebih cermat pada penelitian lanjutan, karena signal processing yang baik pada data domain waktu sangat menentukan ke dalam tahap interpretasi selanjutnya. Penelitian ini menjawab tentang nyata dalam eksplorasi elektromagnetik di area padat penduduk yang kultur noise-nya tinggi, memberikan alur kerja pengolahan data CSM yang praktis dan dapat direplikasi untuk studi metode geoelektromagnetik lainnya, serta relevan bagi pengembang eksplorasi migas maupun panas bumi berbasis metode elektromagnetik di Indonesia. Terima kasih. Itu merupakan presentasi dari review artikel ini.